Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang saya dapat menyapa kembali sahabat setia renungan melekat dalam Tuhan. Kiranya saudara dan kita semua memperoleh kasih setianya senantiasa. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar Tuhan terus memperbaharui hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi pribadi yang semakin menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu yang baik untuk kami menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk membekali iman percaya kami agar kami terus berlaku sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami agar sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema waktunya memprogram pikiran. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi. Salah satu pengungkapan terbesar dalam hidup adalah dapat memilih pikiran dan berpikir pada hal-hal yang menjadi tujuan. Untuk berpikir hal-hal yang menjadi tujuan berarti kita harus memprogram pikiran kita untuk berhasil. Dan itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus memilih untuk mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada kita. Mulai dari bangun pagi agar kita mengarahkan pikiran kita pada arah yang tepat. Kita dapat mengatakan di saat pagi hari setelah mendengarkan renungan dan berdoa, ini akan menjadi hari yang luar biasa dan Tuhan sedang mengatur kehidupanku di mana kebaikan, kemurahan Tuhan mengikuti dan mengelilingi aku. Hari ini aku bersemangat sekali. Mulailah hari yang akan kita lalui dengan iman dan pengharapan dengan menantikan hal-hal baik. Harapkanlah pada Tuhan keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita menjadi seperti yang dikehendaki dan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita dengan penuh keyakinan untuk mengharapkan kemurahan Tuhan dan mulailah mengharapkan pintu-pintu kesempatan terbuka untuk kita. Serta yakinkanlah bahwa kita akan dapat mengatasi rintangan-rintangan kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan peduli dengan apa yang berada di dalam hati dan pikiran kita. Alkitab mengatakan cara kita berpikir menentukan bagaimana kita hidup dan siapa kita. Dalam Amsal 23 ayat 7a mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu sebabnya waktunya memprogram pikiran kita agar apa yang kita kerjakan membuahkan hal yang baik bagi diri kita, keluarga, juga Tuhan dipermuliakan. Sangatlah penting bagi kita untuk memahami karena kita tidak hanya belajar bagaimana untuk menangani segala pikiran dan menaklukkannya dalam Kristus dengan ketaatan yang penuh. Hal ini masih kita lakukan dan perjuangkan karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi kita tidak berjuang secara dunia. Itulah sebabnya kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah agar mampu meruntuhkan benteng-benteng yang menawan pikiran. Tercatat dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Mari program dan bawa pikiran kita agar mampu berdamai dengan diri sendiri sehingga pikiran-pikiran kita memberikan pikiran yang baik serta berkenan pada Tuhan. Dengan demikian dapat mempermudah kita untuk percaya pada apa yang dikatakan kebenaran Tuhan, bahkan melebihi daripada kita mempercayai perasaan kita sendiri. Sikap ini merupakan kunci untuk menolak setiap godaan dalam memutuskan segala sesuatunya yang bertumpu pada pengertian sendiri. Maka penting sekali bagi kita untuk melekat dalam Tuhan karena selain kita akan dibawa untuk memahami dan mengenal Tuhan dan janji-janjinya, kita juga akan memiliki pikiran Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Kekasih Kristus memprogram pikiran dalam
pengiringan kita pada Tuhan adalah sebuah proses untuk membentuk, membuat, dan mengisi program-program pikiran pada diri kita dengan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan ini untuk menghambat dan menghapus program-program pikiran lama kita. Hal ini sama dengan ketika kita memprogram komputer dengan memprogram ulang untuk mendapatkan fungsi yang kita inginkan. Hal yang perlu dipahami dalam hidup yang kita jalani semuanya itu bergantung pada apa yang ada dalam pikiran kita. Cara pandang kitalah yang membuat pola pikir kita terbatas. Tetapi saat kita memprogram pikiran kita dengan kebenaran dan kehendak Tuhan, kita akan diberikan kemampuan dalam memandang permasalahan seperti cara Tuhan memandang, sehingga kita dibawa untuk mengerti cara kerja Tuhan. Kekasih Kristus, bila kita membaca firman Tuhan bahwa hati Tuhan ada pada umatnya dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Mesir dengan Israel sebagai umatnya, tercatat dalam Keluaran 11 ayat 7c. Ini merupakan bukti kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dari kasih Tuhan inilah Rasul Paulus juga menasehati kita sebagai umatnya agar tidak memiliki hidup sama dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tercatat dalam Roma 12 ayat 2. Sekarang waktunya bagi kita untuk memprogram pikiran kita dan cara kerja pikiran kita yang sesuai dengan apa yang ada pada isi pikiran tersebut dan prosesnya berkelanjutan. Itulah sebabnya dalam setiap harinya kita menyediakan waktu untuk mengisi dan mempelajari firman Tuhan, sehingga apa yang dikeluarkan sama dengan yang ada pada isi pikiran kita. Bukan tampilan luarnya baik, tetapi isinya penuh dengan hal-hal yang jahat. Sekarang, apa yang harus kita kerjakan sebagai kekasih Kristus? Yang harus kita kerjakan adalah bertindak. Karena sudah waktunya kita bertindak menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu, mari kita program pikiran kita sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberikan penyegaran di dalam iman percaya kami, agar kami terus diisi dengan pikiran-pikiran Kristus. Bahkan kami mampu memprogram pikiran-pikiran baik kami sesuai dengan kehendak-Mu, seperti apa yang firman Tuhan katakan, bukan dengan keinginan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan. Kami rindu bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, semua mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi satu kerinduan bagi kami, anak-anak kami dan keluarga kami adalah orang-orang yang senantiasa mempermuliakan Engkau lewat kehidupannya. Tuhan, ampuni kami ketika kami belum mampu memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, tuntun agar kami terus bangkit dan bangkit, sehingga kami mampu menjalani hidup dan kami siap membawa terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, terima kasih buat kesetiaan saudara. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.